Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Jadi kalau yang namanya kejadian majemuk berarti lebih dari satu kejadian. Di sini kita gambarkan ada diagram seperti ini ya, ada diagram Venn seperti ini. Yang pertama ini kita sebut kejadian A, yang ini kejadian B. Kalau ada dua buah kejadian, maka peluang kejadian A digabung dengan peluang kejadian B itu artinya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang dengan peluang irisannya ini, karena dia ada irisannya nih. Jadi di sini A gabung A irisan B gitu ya. Kejadian yang ada di A juga ada di B gitu. Ini rumusnya. Jadi kalau ditanya kejadian gabungannya peluang A tambah peluang B dikurang peluang irisan kejadian A dan B. Nah, kasus yang kedua, jika dia tidak ada irisannya nih atau disebut dengan kejadian yang saling lepas. Jadi seperti ini bentuknya. Ya, kita anggap ini kejadian A, ini yang kejadian B. Jadi dia nggak punya irisan. Kalau dia nggak punya irisan, berarti peluang A irisan B-nya 0. Akibatnya rumus peluang A gabung B-nya menjadi peluang A tambah peluang B gitu. Karena dikurang sama 0 kan. Jadi kita bisa tulis seperti ini saja. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh nih ya. Contoh yang pertama. Pada percobaan pelambungan sebuah dadu, tentukan peluang muncul kejadian mata dadu bilangan genap atau bilangan prima. Nah, berarti kita data dulu nih ruang sampelnya. Ruang sampel sebuah dadu itu kan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya kita simbolkan itu adalah ada 6 gitu. Nah, lalu kita cari kejadiannya nih. Ini ada dua kejadian. Kejadian muncul mata dadu bilangan genap atau bilangan prima gitu ya. Jadi kita misalkan muncul mata dadu bilangan genapnya ini kejadian A. Terus yang muncul mata dadu bilangan prima ini kita sebut kejadian B. Untuk kejadian A itu berarti mata dadu bilangan genap. Bilangan genap pada ruang sampel dadu itu ada mata dadu 2, 4, sama 6 gitu kan. Terus kalau kejadian B, bilangan prima nih, kejadian B. Bilangan prima berarti 2, 3, 5 gitu. Lalu kita cari peluang kejadian A. Di sini NA-nya itu berarti 3. Berarti peluang kejadian A NA per NS 3/6 gitu kan. Terus yang peluang kejadian B, banyaknya anggota kejadian B juga sama nih, ada 3 ya. Lalu berarti peluang kejadian B-nya berarti NB per NS gitu. Jadi sama nih 3/6 gitu. Ya, jadi peluang kejadian B berarti NB per NS. Nah, lalu kita lihat di sini apakah kejadian A dan kejadian B ini ada irisannya. Ini kita lihat ya. Kejadian A 2, 4, 6, B 2, 3, 5. Oh, ada nih ternyata irisannya 2. Berarti kita tulis di sini A irisan B itu ada nih 2. Berarti banyaknya anggota kejadian A irisan B itu ada 1. Maka peluang dari A irisan B itu ya, itu 1 per ruang sampelnya 6, 1/6 gitu. Nah, selanjutnya baru kita bisa tentukan peluang kejadian A gabung B-nya. Tuh. Ini kita enter aja ya. Nah. Jadi di sini jadi peluang kejadian A gabung B-nya
Kan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Berarti ini kita tadi udah dapat peluang A-nya 3/6. Ditambah peluang B-nya kejadian B 3/6. Dikurang peluang A irisan B 1/6. Jadi ini adalah 5/6. Gitu. Ya. Jadi tinggal kamu bahasain di sini. Peluang kejadian muncul mata dadu bilangan genap atau bilangan prima. Adalah 5/6. Gitu. Ya, jadi jangan lupa irisannya itu harus kita cari tahu dulu. Gitu ya. Lalu untuk contoh yang kedua nih. Pada percobaan pelambungan dua buah dadu bersama-sama, tentukan peluang munculnya kejadian mata dadu berjumlah 4 atau 6. Berarti karena dia dua buah dadu, berarti NS-nya itu banyaknya anggota ruang sampel ada 36. Lalu kita cari misalnya mata dadu yang berjumlah 4, ini kejadian A. Yang berjumlah mata dadu yang berjumlah 6, itu kejadian B. Jadi kejadian A-nya ini yang berjumlah 4 berarti bisa 1 sama 3 ya. Mata dadu yang pertama 1, mata dadu yang kedua munculnya 3. Terus bisa 2 sama 2. Terus 3 sama 1. Udah ya? Dah. Berarti banyaknya kejadian A itu ada 3. Maka peluang kejadian A itu 3/36. Sekarang kita cari yang kejadian B. Yang kejadian B itu mata dadu berjumlah 6 kan. Berarti dia 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Gitu. Berarti banyaknya kejadian B ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Berarti peluang kejadian B itu NB/NS. Jadi 5/36. Lalu kita lihat apakah ada irisannya. Nah, ternyata nggak ada irisannya nih. Jadi A irisan B-nya itu nggak ada, berarti 0. Disimpulkan bahwa kejadian ini adalah kejadian saling lepas. Jadi peluang A gabung B-nya, ya berarti tinggal peluang A tambah peluang B dikurang sama 0 karena dia nggak ada irisannya. Jadi 3/36 ditambah 5/36. Jadi 8/36 gitu. Atau ini misalnya mau dikurang 0 gitu ya karena nggak ada irisannya. Jadi 8/36 disederhanain jadi dibagi 4. 2/9 gitu. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 6 adalah 2/9. Nanti dibahasain ya sama kamu. Gitu. Selanjutnya itu kita mau ngebahas tentang peluang kejadian saling bebas. Ini ya, untuk peluang kejadian saling bebas, ini lambangnya PA irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Jadi kenapa sih disebut ini tuh kejadian saling bebas? Artinya kejadian yang pertama itu tidak mempengaruhi kejadian yang kedua gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi. Maka ini disebut kejadian yang saling bebas. Jadi rumusnya itu tinggal peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh seperti ini ya.
Dalam kotak 1 terdapat 4 bola putih dan 2 bola merah. Sedangkan pada kotak kedua nih terdapat 3 bola putih dan 5 bola merah. Dari setiap kotak diambil 1 bola secara acak. Peluang terambilnya bola merah pada kotak pertama dan bola putih pada kotak kedua ya adalah, berarti ini kita gambarin ya seperti ini. Jadi ada 2 kotak. 1, 2. Ini kotak yang 1, ini kotak yang kedua. Nah, di sini ada 4 bola putih, 2 bola merah. Yang ini 3 bola putih, 5 bola merah. Ditanya peluang terambilnya bola merah pada kotak 1. Nah, dan bola putih pada kotak kedua. Nah, ini tuh nggak saling mempengaruhi, yang diambil di kotak 1 sama di kotak kedua nggak saling mempengaruhi. Jadi ini namanya kejadian saling bebas. Jadi nanti kamu carinya itu tinggal dikaliin aja. Jadi peluang gini ya. Nih, ya. Jadi kejadian yang A-nya itu yang terambil bola merah pada kotak 1. Yang kejadian B-nya itu terambilnya bola putih pada kotak 2. Ini ya, ini yang A-nya. Yang ini yang kejadian B-nya. Berarti yang kotak pertama kata yang diambil bola warna merah. Bola merahnya kan ada 2. Berarti 2 per semua bola ada 6. Gitu di kotak yang pertama. Nih total bolanya ada 6. Jadi dia banyaknya bola merah 2 per jumlah semua bolanya 6. Dikali kotak yang kedua yang terambil itu warna putih. Warna putih ada 3 per jumlah semua bola di kotak kedua ada 8. Tuh. Jadi di sini kita tinggal kali, mau disederhanakan langsung juga boleh ya. Ini kan 2 per 8 berarti di sini 4 ya. Di sini jadi 2. Jadi 1 per 8. Jadi peluang terambilnya bola merah pada kotak 1 dan bola putih pada kotak 2 itu adalah 1 per 8. Gitu. Jadi kalau saling bebas tinggal dikali aja. Contoh kedua nih. Biasanya juga ada model soal yang dia kejadiannya itu misalnya kita ngambil bola, ada yang bolanya pengambilan pertama dikembalikan lagi, ada juga yang tidak dikembalikan lagi. Jadi ada 2 kasus nih. Kita lihat contoh soalnya aja ya biar lebih jelasnya. Jadi gini, ini contoh peluang kejadian dengan pengembalian. Jadi habis diambil dibalikin lagi gitu. Nah, di dalam sebuah kandang terdapat 5 ekor ayam kampung dan 7 ekor ayam ras. Akan diambil 2 ekor ayam, diambil satu persatu. Ya, diambilnya satu persatu. Tentukan peluang terambilnya ayam kampung pada pengambilan pertama dan ayam ras pada pengambilan kedua. Jadi pengambilan yang pertama itu ayam kampung dibilangnya. Terus yang kedua itu ayam ras. Yang jadi ini misalnya kejadian yang A-nya, ini kejadian yang B-nya. Berarti ada 5 ekor ayam kampung. Berarti ini peluang kejadian saling bebas juga. Gitu. Jadi tidak saling mempengaruhi. Gitu ya. Jadi karena dibilang diambil satu persatu, kita juga lihatnya pengambilan pertama dibilangnya ayam kampung. Ayam kampung semuanya ada 5. Jadi tulis 5 per, jadi gini ya. 5 ayam kampung. 7 ayam ras. Jadi semua ayamnya ada 12. Gitu. Jadi untuk yang pertama dibilangnya ayam kampung, berarti 5 per 12. Dikali ayam yang kedua itu ayam ras yang terambil. Nah, ini ada cluenya itu dia jika setelah pengambilan pertama ayam dibalikin lagi. Berarti ayamnya ayam kampung yang udah terambil dibalikin lagi. Berarti total ayamnya masih ada
Jadi ruang sampelnya masih tetap 12. Gitu. Terus yang terambil yang kedua dibilang ayam ras. Berarti ada 7. Jadi hasilnya 35/144. Beda lagi kasusnya, misalnya pengambilan dia yang diambil si ayam kampung lagi, berarti jadi 5/12 juga karena dia dibilang ayamnya dibalikin. Nah, contoh selanjutnya nih, contoh yang kedua. Kalau ini contoh peluang kejadian tanpa pengembalian, jadi nggak dibalikin lagi, berarti nanti banyaknya anggota ruang sampelnya berkurang gitu ya, berkurang 1. Nih, contoh peluang kejadian tanpa pengembalian. Pada sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 8 bola putih. Jadi 6 bola merah, 8 bola putih. Semua bolanya ada 14 jumlahnya. Akan diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Jadi udah diambil, nggak dibalikin lagi. Tentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola putih pada pengambilan kedua. B-nya. Untuk yang A, bola merah pada pengambilan yang pertama, bola merah ada 6. Per banyaknya ruang sampel 6 tambah 8, 14. Dikali udah diambil bola merahnya, terus nggak dibalikin lagi. Berarti dia banyaknya bolanya jadi berkurang. Tadinya ada 14 kan udah diambil 1. Berarti di sini tinggal 13 banyaknya ruang sampelnya. Gitu. Dan bola putih pada pengambilan kedua, yang pengambilan keduanya bola putih. Bola putihnya tetap ada 8 gitu. Karena yang terambil pertama itu si bola merah gitu. Si bola putihnya tetap 8. Berarti ini 8 bola putihnya. Jadi ini 48/14 kali 13 berapa? 12, 1, 4, 4. 4, 1, 2, 8, 182. Jadi ini untuk yang A. Untuk yang B, peluang terambil keduanya bola merah. Berarti kedua-duanya itu merah gitu ya. Yang pertama merah, yang kedua juga merah. Merah ada 6, berarti 6/14. Nah, pas pengambilan yang kedua, merahnya kan udah diambil di pengambilan pertama. Berarti merahnya itu tinggal 5. Gitu. Per yang di sini juga udah berkurang 1 karena kan nggak dibalikin lagi. Berarti yang di kotak itu sudah terambil 1, jadi tinggal 13. Jadi ini 30/182. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.